Nah, ya, kali ini kita analisis kira-kira gimana gold akan membuat kelanjutan, apakah dia naik atau turun. Kalau kita lihat di time frame weekly, ya jelas trendline ya strong bullish. Terus karena kita masuk entry intraday, jadi kita cenderung menggunakan metode the power of three candle. Maksudnya kita hanya menggunakan kira-kira kemana candle selanjutnya akan pergi pada time frame yang lebih besar. Karena kalau kita tukar ke time frame yang lebih kecil, walaupun pergerakannya kita lihat sedikit di time frame yang lebih besar, di time frame yang lebih kecil dia sudah membuat ribuan pips ataupun ribuan poin. Ini yang di atas ini bisa kita sebut sebagai candle rank high atau disingkat CRH. Kemudian yang di bawah ini candle rank low. Dan price berpotensi akan sampai ke candle rank low sebelum membuat kenaikan ke atas. Ibaratnya tidak menutup kemungkinan sih dia tidak mampu, tapi sesuai histori sebelumnya kebiasaannya dia akan menembus itu. Area yang di atas ini bisa kita sebut sebagai area top. Ibaratnya itulah puncak dari metode yang kita gunakan. Nah, kita lihat di time frame daily, di sini ada CRH-nya, kita rapikan. Kemudian top. Nah, di sini terlihat price membentuk struktur. Struktur keduanya ada pada area ini. Jadi kita berpotensi menggunakan struktur ini sebagai batas atas ataupun edge. Karena kita fokus ke sell. Dari struktur tersebut menuju candle rank low. Nah, terus untuk melihat lebih detail, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Di H4 kita bisa melihat ada beberapa struktur, dan sesuai pergerakan market biasanya dari liquidity ke liquidity, area ini bisa menjadi liquidity juga. Dan di sini juga telah berhasil diteken, ada liquidity yang sudah diteken ataupun liquidity yang sudah dibersihkan. Jadi price berpotensi respect area ini. Ibaratnya dia setelah sampai ke atas dan akan turun dari sini. Dan yang kedua, price berpotensi sampai juga men-trap liquidity ini dan mengambil liquidity selanjutnya. Jadi bagaimana cara untuk entry? Ya pas dia sampai nanti ke kawasan ini, liquidity sebelum sampai, karena sudah ada liquidity pertama di sini. Jadi kawasan ini termasuk area resisten ataupun bisa kita gunakan entry. Mulai dari mana? Mulai dari order block di samping ini. Jadi kita akan mengobservasi area enter ataupun area entry di kawasan ini. Ini adalah area order block. Order block ada karena
order block akan ada setelah ada liquidity di sini. Nah, jadi liquidity ini membuat area di atas ini sebagai order block. Nah, seperti itu. Terus untuk entry nanti kita lihat aja sampai ke atas ini, tunggu konfirmasi di time frame yang lebih kecil, yang 15 atau M5, supaya memaksimalkan keuntungan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, karena price telah sampai ke area apa yang disebut sebagai resisten ini, setelah liquidity, area resisten ataupun area titik balik akan ada dua. Pertama, area breaker block di sini sudah disentuh juga. Jadi area ini bisa jadi titik entry juga. Namanya apalah kita buat, tetap juga area enter. Nah, jadi ada dua kawasan enter, ini dan yang di atas ini. Mengapa kita pasang posisi nanti di sini? Karena setelah price mengambil liquidity di bawah ini, price langsung membuat rejection. Artinya setelah price biasa mengambil liquidity, akan ada titik pembalikan yang kuat. Kalau menurutku lebih baik sabar menunggu sampai ke area di atas ini, karena tidak menutup kemungkinan juga akan menembus liquidity yang di samping, yang di atas ini. Nah, tetapi area maksimum sebagai titik batas, kemungkinan tidak akan sampai ke sana adalah area edge di sini. Area paling aman untuk masuk posisi adalah area di sini. Di sini ada liquidity juga, liquidity, kemudian biasa disebut liquidity tertinggi, biasa disebut KOD atau kiss of death. Itulah namanya biasanya. Oke, saya rasa itu aja. Untuk hari ini saya akan menunggu price sampai ke sini. Tapi ya namanya juga ibaratnya semakin banyak pengalaman, sebelum naik ke atas, price selalu akan ambil low ataupun liquidity terkini. Ibaratnya liquidity ini digunakan sebagai bahan bakar untuk melanjutkan tren. Jadi walaupun naik price ingin naik ke area enter ini nanti, tidak menutup kemungkinan dia juga akan pergi dulu ke liquidity di samping ini. Terus bagaimana memanfaatkan momennya, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Apakah di time frame yang lebih kecil membuat konfirmasi untuk sell? Nah, ibaratnya namanya juga trader, dari liquidity ke liquidity, manfaatkan time frame yang lebih kecil juga. Ibaratnya walaupun kita menunggu di posisi enter ini, ya lama juga, sambil menunggu ini bisa kita juga manfaatkan area yang kecil ini. Target di liquidity di sini. Tapi kalau bagus, cocok juga, karena di sini yang time frame 5 ada area liquidity juga. Setelah liquidity, di sini ada liquidity. Jadi kalau area ini liquidity, area order block yang di atasnya akan menjadi area entry di sini. Bisa jadi, tapi tetap menunggu konfirmasi entry di sini, target di bawah ini. Oke, saya rasa itu aja. Sekian dan terima kasih.